Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Ananda kelas 7, kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ananda sekalian yang berada di rumah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Ananda sekalian, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menerapkan konsep matematika. Namun terkadang kita belum menyadarinya. Termasuk operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari Ananda saksikan tayangan video berikut ini. Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kepada peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang diambil dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda perhatikan dengan seksama ya. Jangan lupa dicatat agar Ananda ingat selalu. Soal yang pertama. Suhu di kota Tanjung Balai Karimun 30 derajat Celcius. Kak Ros mengambil minuman dari dalam freezer kulkasnya yang bersuhu 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah, berapakah rentang suhu antara suhu kota dengan suhu di freezer? Mari kita bahas. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama kita tulis, diketahui suhu kota sama dengan 30 derajat Celcius. Suhu freezer sama dengan 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah, Ananda yang di rumah, apakah ada yang tahu arti kalimat di bawah 0? Ya, benar. Artinya bahwa suhu tersebut berada di titik negatif ya. Karena bilangan yang berada di bawah 0 adalah bilangan negatif. Jadi 3 derajat Celcius di bawah 0 artinya adalah negatif 3 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yang ditanya tadi adalah rentang suhu. Nah, rentang suhu ini artinya jarak ya. Jarak antara suhu kota dengan suhu freezer itu berapa? Nah, itu yang akan kita tentukan selanjutnya, oke? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, cara menjawabnya kita bisa menggunakan garis bilangan seperti berikut ini. Ya, kita letakkan dulu titik 0 di sini. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa suhu freezer tadi adalah negatif 3 derajat Celcius. Jika kita menggunakan garis bilangan seperti ini, maka bilangan negatif berada di sebelah kiri titik 0. Nah, jadi kita letakkan di sini negatif 3. Kemudian kita hitung dari negatif 3 ke 0 ini berapa jaraknya.
Iya, ternyata dari negatif 3 ke titik 0 berjarak 3. Oke, sampai sini paham Ananda? Nah, selanjutnya suhu kota adalah 30 derajat Celcius. Nah, ini adalah bilangan positif. Bilangan positif pada garis bilangan letaknya adalah di sebelah kanan titik 0. Maka kita letakkan di sini 30. Selanjutnya kita hitung jarak dari titik 0 ke titik 30 di sebelah kanannya adalah berapa Nanda? Iya, benar. Kita hitung ya, sama dengan 30. Ya, kita tuliskan di sini jaraknya adalah 30. Nah, untuk selanjutnya kita jumlahkan 3 ditambah dengan 30 atau 30 ditambah dengan 3 sama dengan hasilnya adalah 33. Jadi Ananda sekalian, rentang suhu atau jarak antara suhu kota dengan suhu di freezer adalah 33 derajat Celcius. Satuannya derajat Celcius ya. Kita tulis di sini 33 derajat Celcius. Baiklah Ananda, sampai di sini apakah Ananda sudah paham? Ini caranya kalau kita menggunakan garis bilangan. Oke, silakan diperhatikan dan dipahami ya. Cara lainnya dapat kita tuliskan di sini 30 kurang negatif 3 sama dengan 33. Tanda kurang jika bertemu dengan bilangan negatif maka berubah menjadi tambah. Maka boleh langsung kita tulis di sini 30 tambah 3 sama dengan 33. Nah, 30 ini tadi adalah suhu kota. Dan 3 ini adalah suhu freezer ya, yang di bawah 0 tadi. Nah, maka kita perolehlah 30 tambah 3 sama dengan 33. Baiklah Ananda, kita lanjutkan contoh soal yang kedua sebagai berikut. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban yang salah diberi skor negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Dari 50 soal yang diberikan, Zaki tidak menjawab 6 soal dan 5 soal dijawabnya dengan salah. Nah, skor yang diperoleh Zaki adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama kita tulis diketahui. Nah, apa saja yang diketahui di sini? Skor jawaban yang benar adalah 4. Skor jawaban salah sama dengan negatif 1. Skor jawaban yang kosong sama dengan 0. Nah, jumlah soal ada 50 butir. Jawaban Zaki yang salah adalah 5 soal. Soal yang tidak dijawab oleh Zaki ada 6 soal. Nah, dari sini selanjutnya ditanya skor yang diperoleh oleh Zaki berapa ya nilainya. Oke, selanjutnya kita jawab sebagai berikut. Jumlah soal yang dijawab Zaki dengan benar adalah. Nah, untuk mengetahui berapa skor nilai yang diperoleh oleh Zaki, maka kita terlebih dahulu menentukan berapa jumlah soal yang dijawab Zaki dengan benar. Nah, dari 50 butir soal tadi yang diberikan, Zaki dapat menjawab dengan benar sebagai berikut. 50 dikurang dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan 39 butir soal. Nah, agar Ananda lebih paham, Ibu akan jelaskan kembali datang angka ini dari mana.
50 ini adalah jumlah keseluruhan butir soal yang dikerjakan oleh Zaki. Nah, angka yang di dalam kurung yaitu 5 tambah 6 berasal dari 5 adalah jumlah butir soal yang dijawab salah oleh Zaki. Sedangkan 6 berasal dari jumlah butir soal yang tidak dijawab oleh Zaki. Maka kita tulis di sini 50 dikurang dengan 5 tambah 6. 5 tambah 6 tadi adalah 11. Maka hasilnya adalah 50 kurang 11 sama dengan 39 butir soal. Nah, inilah yang dijawab Zaki dengan benar. Selanjutnya, untuk memperoleh skor benar, kita kalikan 39 ini dengan 4. Ananda yang di rumah, apakah masih ingat 4 ini datangnya dari mana? Iya, benar. 4 ini adalah poin untuk satu soal yang benar. Itu skornya ya, skor untuk satu soal yang benar. Nah, karena jumlah jawaban Zaki yang benar adalah 39, maka kita kalikan dengan skor 4. Diperolehlah hasil sama dengan 156. Sampai sini Anda paham? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita tentukan skor yang salah sama dengan 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah, Ananda ada yang tahu mengapa 5 kali dengan negatif 1? Iya, benar. 5 adalah jumlah butir soal yang dijawab salah oleh Zaki. Sedangkan negatif 1 adalah skor untuk jawaban yang salah. Maka kita kalikan 5 kali negatif 1. Maka diperolehlah hasilnya adalah negatif 5. Nah, untuk selanjutnya kita jumlahkan. Ya, 156 tambah dengan negatif 5. Ini sama artinya 156 dikurang dengan 5. Berapa Ananda? 156 ditambah negatif 5 atau 156 dikurang 5 sama dengan? Iya, benar, 151. Jadi, total skor yang diperoleh Zaki dalam ujian kompetisi matematika ini adalah 151. Paham Ananda sampai di sini? Perhatikan dengan seksama ya, dan didengarkan penjelasan Ibu tadi dengan teliti agar Ananda lebih paham. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ketiga berikut ini. Pak Ahmad mengajak Rifki dan Abdur makan di homestay Coastal Area Tanjung Balai Karimun. Harga satu porsi steak adalah Rp28.000. Jika Pak Ahmad membayar dengan uang Rp100.000, berapakah uang kembalian yang diperoleh oleh Pak Ahmad? Nah, berikut penjelasannya. Pertama, kita tulis seperti biasa, diketahui titik 2. Harga satu steak sama dengan Rp28.000. Maka harga untuk 2 steak sama dengan Rp28.000, kita kali dengan 2, maka diperoleh hasil adalah Rp56.000. Nah, selanjutnya tadi yang ditanyakan adalah berapa uang kembalian yang diperoleh oleh Pak Ahmad. Maka jawabannya sebagai berikut. Tadi uang Pak Ahmad adalah Rp100.000, maka dikurang dengan Rp56.000. Kita peroleh hasilnya adalah Rp44.000. Jadi uang kembalian untuk Pak Ahmad tadi adalah
sebesar Rp44.000. Ananda sekalian, permasalahan yang kita bahas dalam contoh soal ini sebenarnya sudah sering Ananda jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika Ananda berbelanja atau melakukan transaksi. Nah, untuk lebih memahaminya, nanti ketika Ananda berbelanja, baik itu di warung, supermarket, ataupun pasar, silakan Ananda menghitung berapa jumlah belanja Ananda dan berapa uang kembalian yang Ananda peroleh. Dengan demikian, Ananda akan terbiasa menggunakan konsep operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, kita lanjut ke contoh soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya ya. Soal yang keempat, Zaki mempunyai sepotong roti yang dibagi menjadi beberapa bagian. Potongan roti tersebut dibagikan kepada kedua adiknya, yaitu Abdur dan Rifki. Selanjutnya, Abdur memperoleh setengah bagian atau 1/2 bagian. Sedangkan Rifki memperoleh 1/3 bagian. Nah, berapa bagiankah yang tersisa untuk Zaki? Mari kita bahas Ananda. Penyelesaiannya sebagai berikut. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa Abdur memperoleh 1/2 bagian dan Rifki memperoleh 1/3 bagian. Nah, kita tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Nah, Ananda sekalian, dalam penjumlahan bilangan pecahan, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara menentukan berapa KPK dari kedua bilangan pecahan ini. Nah, KPK dari 2 dan 3, ayo Ananda di rumah ada yang tahu berapa? Iya benar, KPK dari 2 dan 3 adalah, kita kalikan ya, 2 kali 3, maka kita peroleh sama dengan 6. Selanjutnya 6 kita tulis di sini menjadi penyebut dari pecahan berikut ini ya. Oke, nah untuk menentukan penjumlahan yang di atas atau pembilangnya, 6 ini kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Nah, 6 dibagi 2, maka diperoleh hasilnya adalah 3. Nah, 6 bagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya 3 kita kali dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3, maka kita tulis di sini sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita tambah dengan 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan 1. Kita peroleh hasilnya 2. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita jumlahkan 3 tambah 2 sama dengan, nah kita tulis ini yaitu 5 ya. Kemudian per 6. Jadi 1/2 tambah 1/3 hasilnya adalah 5/6. Nah, karena bilangan pecahannya di sini penyebutnya adalah 6, maka Anda sekalian, untuk bilangan 1 kita ubah menjadi bilangan pecahan sama dengan 6/6. 6 dibagi 6 kan hasilnya sama dengan 1. Oke, Nanda, kita lanjutkan. Untuk Zaki sama dengan 6/6 dikurang 5/6. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1/6 bagian. Sampai sini Nanda paham tentang angkanya dari mana? Nah, coba Nanda perhatikan lagi dengan seksama, dengan teliti dan dipahami ya.
Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima berikut ini. Pak Rozali memiliki sebidang kebun seluas 600 meter persegi. 1/3 bagian ditanami singkong atau ubi kayu. 1/5 bagian akan ditanami pisang. Dan sisa lahan akan ditanami cabai. Berapakah luas tanah yang akan ditanami cabai? Ini lokasi kebunnya di daerah Bukit Tembak, Meral, Karimun. Mari Ananda kita bahas bersama. Kita tulis terlebih dahulu diketahui titik 2. Luas kebun sama dengan 600 meter persegi. Ditanami singkong 1/3 bagian. Pisang 1/5 bagian. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapa luas tanah untuk ditanami cabai. Mari kita jawab bersama. Singkong sama dengan 1/3 kali 600 meter persegi. Ini sama artinya 600 dibagi 3. Berapa hasilnya Ananda? 600 dibagi 3. Ya, kita peroleh sama dengan 200. Satuannya meter persegi. Kita tulis di sini. Baik, selanjutnya pisang 1/5 kali 600 meter persegi. Nah, cara mudahnya kita langsung bisa membagi 600 dibagi 5. Ya, berapa Ananda hasilnya? Ya, benar. 600 dibagi 5 sama dengan 120 meter persegi satuannya ya. Oke, nah untuk cabai kita bisa memperoleh hasilnya dengan cara mengurangkan total luas kebun yaitu 600 meter persegi. Kita kurangkan dengan luas singkong ditambah luas pisang. Nah, kita tulis di sini cabai sama dengan 600 meter persegi kurang di dalam kurung 200 tambah 120 tutup kurung meter persegi. Ananda jumlahkan dulu ya, yang dalam kurungnya berapa? 200 tambah 120. Kemudian kita tulis di sini sama dengan 600 meter persegi kurang 320 meter persegi. Maka kita perolehlah hasilnya. Luas tanah untuk ditanami cabai adalah sama dengan 600 kurang 320 meter persegi. Ya, sama dengan 280 meter persegi. Nah, kita tulis di sini. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan soal berikutnya. Bunda memberikan Zaki uang sejumlah Rp150.000. Uang tersebut digunakan Zaki untuk keperluannya sebagai berikut. 20% digunakan untuk membeli alat tulis. 2/3 bagian digunakan Zaki untuk jajan selama 1 minggu. Dan sisanya ditabungkan Zaki. Nah, berapakah jumlah uang yang ditabungkan oleh Zaki? Pembahasannya sebagai berikut. Silakan dicatat ya Ananda. Seperti biasa kita tulis diketahui titik 2. Beli alat tulis sama dengan 20%. Ini artinya sama dengan 20/100. Kita coret ya, 0 atas 0 bawah.
Maka bentuk sederhananya adalah 2/10 atau 1/5. Selanjutnya, 1/5 ini kita kalikan dengan total uang yang diberikan Bunda kepada Zaki, yaitu Rp150.000. Nah, jadi 1/5 kali Rp150.000 ini sama artinya dengan Rp150.000 ini kita bagi 5. Nah, Rp150.000 kita bagi dengan 5, maka kita peroleh hasilnya sama dengan Rp30.000. Nah, inilah untuk beli alat tulis. Nah, selanjutnya kita cari untuk jajan. Nah, caranya sama ya. Jajan seminggu sama dengan 2/3 kali Rp150.000. Nah, Ananda perhatikan dengan teliti di sini. 2/3 kali Rp150.000. Ini artinya kita kalikan dulu ya. 2 dikali dengan Rp150.000. Yaitu kita peroleh sama dengan Rp300.000. Nah, barulah kita bagi dengan 3. Jadi 2 kali Rp150.000 tadi hasilnya adalah Rp300.000. Kemudian kita bagi 3, maka kita peroleh sama dengan Rp100.000. Kita tuliskan di sini Rp100.000. Paham Ananda sampai di sini? Nah, untuk selanjutnya baru kita tentukan apa yang ditanya dalam soal, yaitu berapa tabungan Zaki. Tabungan Zaki ini diperoleh dari sisa uang yang dibelanjakan oleh Zaki. Nah, tadi sudah kita peroleh bahwa untuk beli alat tulis adalah Rp30.000 dan untuk jajan seminggunya adalah Rp100.000. Maka untuk tabungan Zaki Rp150.000 tadi kita kurangkan dengan yang digunakan oleh Zaki, yaitu Rp30.000 ditambah dengan Rp100.000. Nah, jadi di sini kita kurangkan terlebih dahulu. Rp150.000 kurang Rp130.000. Maka kita peroleh hasilnya adalah sama dengan Rp20.000. Nah, inilah jumlah uang yang akan ditabungkan oleh Zaki yang diperolehnya dari sisa uang yang dibelikan alat tulis dan untuk jajan seminggu, yaitu sebesar Rp20.000. Baiklah Ananda, soal berikutnya. Pak Ahmad mengisi tangki skuternya sebanyak 3 liter bensin untuk bepergian ke Pongkar. Jarak tempuh dari Meral ke Pongkar adalah 16 km. Nah, jika 1 liter bensin bisa digunakan untuk jarak tempuh 40 km, berapa literkah sisa bensin di dalam tangki skuter Pak Ahmad jika digunakan dalam perjalanan pergi dan pulang dari Meral ke Pongkar dan kembali lagi ke Meral? Seperti biasa kita tulis, diketahui isi tangki sama dengan 3 liter. Nah, untuk 1 liter bensin dapat digunakan menempuh jarak 40 km. Jarak tempuh dari Meral ke Pongkar pulang dan pergi sama dengan 16 km dikali 2. Mengapa dikali 2? Nah, dalam soal tadi telah dinyatakan bahwa jarak tempuh dari Meral ke Pongkar itu sama dengan 16 km. Itu pergi saja. Kemudian pulang ke Meral lagi, berarti kita akan menempuh jarak 16 km lagi. Maka di sini kita tuliskan 16 km-nya kali 2 sama dengan 32 km. Paham sampai di sini Ananda? Baik, kita lanjutkan.
Selanjutnya, yang ditanyakan tadi adalah sisa bensin dalam tangki. Nah, mari kita jawab bersama. Kita tuliskan di sini 32/40. Ananda masih bingung datang angkanya dari mana? Baik, dengarkan penjelasan Ibu berikut ini ya. 32 ini diperoleh dari jarak tempuh Meral Pongkar PP ya, pulang dan pergi, yaitu 32 km. Nah, 40 ini adalah jarak tempuh untuk 1 liter bensin, yaitu 40 km. Nah, selanjutnya kita tulis dalam bentuk persamaan. 32/40 sama dengan A/1, di mana A adalah bensin yang terpakai dalam perjalanan Meral Pongkar dan kembali lagi ke Meral. 1 adalah koefisiennya ya. Maka kita peroleh di sini. Kita kali silang terlebih dahulu ya. 32 kali 1 sama dengan 40 kali A. Nah, jadi A di sini sama dengan 32/40, di mana A ini tadi merupakan bensin yang terpakai ya. Selanjutnya kita tentukan Ananda, berapa 32 dibagi 40. Ananda di rumah ada yang tahu berapa hasilnya? Iya, benar, sama dengan 0,8. Jadi 32 dibagi 40 adalah 0,8. Jadi Ananda sekalian, sisa bensin di dalam tangki skuter adalah 3 liter kurang 0,8 liter, yaitu hasilnya sama dengan 2,2 liter. Di mana 3 liter ini merupakan isi tangki full ya yang tadi. Kemudian 0,8 liter ini adalah bensin yang terpakai, maka tentunya sisa bensin yang ada dalam tangki adalah 3 liter dikurang 0,8 liter, yaitu 2,2 liter. Sampai sini Ananda paham? Oke, mantap ya. Alhamdulillah. Demikianlah Ananda semua penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat ya.